Setelah hanya kebobolan 1 gol dari 2 pertandingan pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia harus rela kebobolan 8 gol hanya dalam 3 pertandingan terakhir. Setelah dibobol masing-masing 2 gol saat bertandang ke Bahrain dan Cina, gawang timnas Indonesia yang dikawal oleh Martin Paes harus dijebol 4 kali oleh para punggawa timnas Jepang saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Catatan kebobolan 9 gol dalam 5 pertandingan yang sudah dimainkan membuat timnas Indonesia menjadi tim kedua yang paling banyak kebobolan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu-satunya tim yang kebobolan lebih banyak gol dibandingkan timnas Indonesia saat ini adalah timnas Cina yang sudah kebobolan 13 gol dari 5 pertandingan. Tidak hanya kebobolan 9 gol dalam 5 pertandingan, hasil minor dalam beberapa pertandingan terakhir juga membuat timnas Indonesia menempati posisi juru kunci grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Catatan-catatan itu membuat Coach Sinteyong perlu mempertimbangkan perubahan strategi dalam tubuh timnas Indonesia demi menjaga peluang untuk bermain di Piala Dunia 2026. Yuk, simak bagaimana perubahan strategi yang bisa dilakukan oleh Coach Shin saat timnas Indonesia menjamu timnas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti, maupun saat menghadapi tim-tim lainnya. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, pendekatan bertahan dalam formasi 3-4-3 yang sering dimainkan oleh Coach Sinteyong selama melatih timnas Indonesia telah banyak membawa hasil yang mengesankan. Dalam skema 3-4-3 itu, kedua pemain di posisi back sayap kanan dan back sayap kiri harus sanggup naik turun untuk membentuk 5 back saat bertahan dan maju ke area pertahanan lawan saat menyerang. Namun demikian, skema 3-4-3 yang dimainkan oleh Coach Shin itu lebih membutuhkan seorang wingback yang sanggup bertahan dengan baik. Alasan itu membuat Coach Shin kerap lebih memilih Sandy Walsh sebagai back sayap kanan karena lebih kuat saat bertahan dibandingkan Asnawi Mangkualam yang lebih dominan saat melakukan serangan. Pendekatan defensif yang dilakukan oleh Coach Sinteyong selama melatih timnas Indonesia membuat skuad Garuda tampil solid saat diserang oleh pemain lawan yang memiliki kualitas lebih mumpuni. Layaknya setiap keputusan yang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, strategi bertahan yang dipilih oleh Coach Sinteyong pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kekurangan yang paling mencolok adalah kesulitan bagi para punggawa timnas Indonesia untuk mencetak gol. Dengan pola permainan 3-4-3 yang dimainkan oleh Coach Shin, Rafael Strijk yang selalu dimainkan sebagai penyerang tengah saja harus turun ke lini tengah bahkan lini pertahanan untuk ikut bertahan. Jika menyebut pertahanan yang solid dalam skema 3-4-3 yang dimainkan oleh Coach Shin sebagai kelebihan, hal itu pun kini bisa menjadi perdebatan. Sebagaimana yang sudah diulas sebelumnya, skuad asuhan Sinteyong sudah kebobolan 9 gol dalam 5 pertandingan yang sudah dimainkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Catatan itu menandakan kekuatan timnas Indonesia dalam bertahan itu sudah mulai terbaca oleh lawan-lawan yang dihadapi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil-hasil minor yang didapatkan oleh timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir menandakan Coach Sinteyong perlu untuk melakukan evaluasi terhadap kekuatan tim Garuda sekarang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Coach Shin, kekalahan telak dari timnas Jepang kemarin membuat dirinya akan melakukan evaluasi terhadap permainan maupun strategi yang diusungnya bersama timnas Indonesia. Salah satu bentuk evaluasi dan perubahan yang dapat dilakukan oleh Coach Sinteyong untuk timnas Indonesia adalah dengan melakukan perubahan formasi. Alih-alih terus memaksakan formasi 3-4-3 yang menuai hasil mengecewakan dalam beberapa pertandingan terakhir, Coach Shin bisa mengubah formasi timnas Indonesia menjadi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Dengan menggunakan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1, timnas Indonesia bisa lebih kuat saat melakukan duel di lini tengah maupun saat diharuskan untuk menyerang pertahanan lawan. Selain itu, formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 juga rutin dimainkan oleh mayoritas pemain timnas Indonesia bersama klubnya saat ini. Dengan demikian, mayoritas punggawa Garuda sudah terbiasa untuk bermain dengan skema 4-3-3 atau 4-2-3-1. Dilansir dari FotMob, hanya ada 3 pemain timnas Indonesia yang sering dimainkan oleh Coach Sinteyong dan sudah terbiasa bermain dengan skema 3-4-3 bersama klubnya masing-masing. Ketiga pemain itu adalah Rizky Ridho bersama dengan Persija Jakarta, Jai Itzes bersama dengan Venezia, dan Ragnar Oratmangun bersama dengan FCV Dender. Oleh karena itu,
Perubahan formasi dari 3-4-3 menjadi 4-3-3 atau 4-2-3-1 menjadi keputusan yang sangat bisa dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong untuk memperkuat lini tengah dan lini depan timnas Indonesia. Jika benar-benar melakukan perubahan formasi saat timnas Indonesia menjamu timnas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti, permainan timnas Indonesia berpeluang untuk mengejutkan timnas Arab Saudi. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda sudah pernah menghadapi timnas Arab Saudi di pertandingan pertama Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan itu, timnas Indonesia berhasil mencuri poin dari timnas Arab Saudi dalam pertandingan yang dimainkan di Jeddah. Namun yang perlu menjadi catatan, timnas Arab Saudi yang dihadapi oleh timnas Indonesia dalam pertandingan itu adalah tim yang dipimpin oleh Roberto Mancini. Sedangkan saat ini, timnas Arab Saudi mengalami perubahan permainan yang signifikan setelah mendepak Roberto Mancini dari kursi kepelatihan. Dengan permainan timnas Arab Saudi yang belum stabil di bawah kepemimpinan Hervé Renard yang ditunjuk sebagai pengganti Roberto Mancini, skuad asuhan Shin Tae-yong bisa mengambil momentum dengan melakukan perubahan strategi. Tidak hanya untuk memberikan efek kejut kepada timnas Arab Saudi, perubahan formasi dari 3-4-3 menjadi 4-3-3 atau 4-2-3-1 juga membuat Coach Shin Tae-yong bisa memaksimalkan peran dari Tom Hye. Sebagaimana diketahui, keputusan Coach Shin yang beberapa kali memutuskan untuk membangku cadangkan Tom Hye tidak terlepas dari kebugaran sang pemain yang kesulitan untuk bermain selama 90 menit penuh. Jika tidak masuk sebagai pemain pengganti, Coach Shin Tae-yong kerap menarik keluar Tom Hye saat pertandingan memasuki menit ke-60 hingga menit ke-70. Permasalahan kebugaran Tom Hye itu pun sempat diakui langsung oleh Coach Shin Tae-yong, yang menyebut kondisi fisik Tom Hye membuat pemain yang dijuluki El Profesor itu tidak bisa bermain selama 90 menit penuh. Hal itu jelas sangat merugikan bagi skuad Garuda. Gelandang andalan Almer City itu adalah satu-satunya playmaker timnas Indonesia yang mampu memberikan umpan-umpan akurat ke sepertiga akhir lapangan. Bagaimana berantakannya lini tengah timnas Indonesia saat tidak diperkuat oleh Tom Hye pun bisa dilihat dalam beberapa pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelas hal itu menandakan betapa pentingnya peran El Profesor sebagai playmaker timnas Indonesia. Dengan kondisi kebugarannya yang terbatas, Coach Shin Tae-yong perlu untuk mengubah peran Tom Hye saat bermain untuk timnas Indonesia. Alih-alih meminta sang gelandang untuk bekerja keras dengan naik turun membantu pertahanan dan serangan, Coach Shin bisa memaksimalkan kemampuan Tom Hye dengan memainkannya sebagai gelandang serang yang lebih berperan untuk menyerang. Dengan peran sebagai pemain nomor 10, fisik Tom Hye akan lebih terjaga karena tidak harus naik turun untuk membantu pertahanan dan serangan, dan membuat sang pemain bisa terus-menerus dimainkan oleh Coach Shin. Perubahan formasi dari 3-4-3 menjadi 4-3-3 atau 4-2-3-1 akan membuat timnas Indonesia berpeluang untuk menguasai lini tengah dan lini depan, sehingga membuat skuad Garuda bermain lebih menyerang. Dengan kesulitan yang dialami oleh timnas Indonesia untuk menciptakan peluang dan mengonversinya menjadi gol, pendekatan menyerang adalah hal yang sangat perlu dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong. Terlebih, kondisi timnas Indonesia yang baru mengumpulkan 3 poin dari 5 pertandingan membuat skuad Garuda kini menempati posisi juru kunci Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 dengan target untuk finish di peringkat ketiga atau keempat klasemen akhir Grup C, timnas Indonesia harus meraih hasil maksimal di 5 pertandingan terakhir yang akan dimainkan. Untuk bisa mendapatkan hasil maksimal terutama kemenangan saat menjamu timnas Arab Saudi, timnas Bahrain, dan timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda harus mampu menciptakan lebih banyak peluang dan mencetak gol dengan peluang-peluang yang ada. Perubahan formasi dan strategi yang mengedepankan pendekatan untuk menyerang akan memperbesar kemungkinan timnas Indonesia untuk bisa menciptakan peluang dan mencetak gol, guna menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah teman-teman setuju bahwa Coach Shin Tae-yong harus melakukan perubahan strategi untuk menjaga peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.